Kita buka satu bagian firman Tuhan di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai 19. Saudara, peristiwa ini Tuhan perlihatkan buat beta di dalam beta punya waktu pribadi dengan Tuhan, dan Tuhan perlihatkan pemandangan ini buat beta. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 14 sampai 19. Kalau sudah ketemu katakan amin. Amin sambil full senyum. Amin. Oke, kita baca berbalas-balasan. Saya 14, kemudian Liva Youth Ministry 15, bergantian terus sampai selesai. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas, Raja Israel kepadanya dan menangis oleh karena dia. Katanya, Bapakku, Bapakku. Kalau di Ambon, Bapak, itu kalau di Ambon. Ya, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Amin. Amin. Yes. Sesudah itu berkatalah ia, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya, berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Dan semua yang percaya katakan amin. Ya saudara, saya baca inti dari khotbah saya hari ini di ayat 17. Elisa berkata, ayat 17 ya, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya, berkatalah Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkatalah Elisa, itulah anak panah kemenangan dari Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Dan dia katakan buat Yoas, engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis lenyap. Wow, ini profetik. Amin. Ini belum terjadi, tapi Nabi Elisa, seorang hamba Tuhan yang diurapi, dia sudah bernubuat kepada Yoas, engkau akan mengalahkan Aram di Afek. Luar biasa saudara. Jadi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul You are the Lord's Arrow. Semua katakan Eso, you are the Lord's arrow. Arrow bukan arrow, arrow. Nah, artinya kamu adalah anak panah Tuhan. Amin. Bilang samping kanan dulu. Saya itu anak panah Tuhan. Yes, you are the Lord's arrow. Wah, luar biasa saudara. Waduh, luar biasa saudara. Siapa yang di sini yang percaya dan yakin bahwa beta ini anak panahnya Tuhan? Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi, saya cepat saja. Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan yang luar biasa, dan endingnya Tuhan bicara buat saya tentang ini saudara. Saya sangat kagum dengan Tuhan. Saudara, saya percaya dunia penglihatan, dan saya percaya itu terjadi. Karena dalam supernatural, saudara, dalam dunia supernatural, apapun yang Tuhan sampaikan buat saya saudara, luar biasa saudara, itu benar-benar terjadi dan digenapi. Luar biasa saudara. Apapun yang Tuhan ingin saya sampaikan buat orang, saya sampaikan, itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Luar biasa saudara. Saya sampaikan, wah puji Tuhan, terjadi dan tergenapi. Jadi hari ini saudara, khusus buat Anda Liva Youth Ministry, berbahagialah Anda yang datang hari ini. Amin. Karena hari ini berkat spesial. Kita lihat kisahnya satu persatu. Saudara, kita lihat dari ayat 14. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Elisa menderita sakit yang menyebabkan kematiannya, datanglah Yoas Raja Israel kepadanya dan menangis. Bapak.
Jadi ini saudara, kita lihat dulu pertama Yoas ini siapa? Yoas ini raja Israel. Tapi saudara lihat baik-baik, kita berangkat dari cerita ini. Yoas itu raja Israel yang hidup jahat di mata Tuhan. Kita berangkat dari sini dulu. Yoas raja yang memerintah Israel pada masa itu. Tapi sayangnya Yoas memiliki kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Dan pada saat itu saudara, memang terjadi penjajahan ya orang Aram terhadap Israel pada saat itu. Dan saudara tahu ketika dia dengar bahwa Nabi Elisa ini sakit saudara. Dan sakit ini nanti yang nanti bikin Elisa mati ini dari sakit ini. Betul saya tahu kalau kemarin Hizkia sakit apa? Bisul toh. Jadi waktu tahu ini Elisa dia sakit saudara, dia datang. Sekaligus dia seperti datang dan dia seperti minta pertolongan dari Elisa. Tapi saudara lihat namanya hamba Tuhan ya hamba Tuhan juga. Sekalipun mungkin waktu Elisa masih sehat, dia tegur Yoas, tidak mau didengar. Waktu susah, sudah tidak tahu lagi bikin apa, datang untuk Elisa. Dan meminta seperti dia mau mohon lakukan sesuatu Elisa. Bapak lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu atas penjajahan ini. Lakukan sesuatu. Yoas dia datang saudara, seperti dia rasa bahwa dia kalah, dia takut. Dia datang buat Elisa. Sepertinya dia mau bilang bahwa beta saya bisa bikin apa-apa Bapak. Seorang hamba Tuhan kadang tidak dianggap. Jadi pada masa Elisa masih sehat, dia tegur Yoas mungkin, dia nasihati Yoas mungkin. Untuk kembali ke jalan Tuhan. Sebagai raja atas Israel. Tapi Yoas tidak dengar. Akibatnya Tuhan izinkan Israel dijajah oleh bangsa-bangsa lain, dalam hal ini Aram. Seorang hamba Tuhan kadang tidak dianggap, perkataannya diabaikan, khotbahnya dianggap angin lalu, perkataan profetik yang dilepaskan oleh Elisa mungkin, ya, atau mungkin sekarang hamba-hamba Tuhan dianggap Allah apa sih? Nasihat dan teguran seorang hamba Tuhan dianggap lelucon kadang-kadang. Tapi saudara, kapanpun Anda butuhkan hamba Tuhan, Anda butuh dia sebagai figur apapun. Ketika Anda butuh dia sebagai figur orang tua, ketika Anda butuh seorang hamba Tuhan sebagai figur pemimpin, pendeta yang mendoakan Anda, sebagai figur kakak, sebagai figur sahabat, saudara, dia akan selalu berusaha hadir sekalipun dalam keadaan sakit. Bahkan mungkin seperti Nabi Elisa, sakit sampai sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur saudara pada saat itu. Tidak peduli engkau pernah menolak dia, tidak peduli engkau pernah menolak nasihat dan tegurannya. Bahkan yang paling ekstrim saudara, tidak peduli engkau pernah menyakiti hatinya, tidak menghargai dia, tidak menghormati dia. Tidak peduli dengan hal itu, dia sadari bahwa dia hanyalah seorang hamba. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah kepadanya sebagai dia punya Tuhan. Hamba Tuhan saudara, apapun saudara, respon saudara terhadap kami tetap akan coba untuk melakukan firman Allah. Mengampuni, mengasihi dan menerima Anda kembali. Elisa dalam keadaan sekar di tempat tidur, dia terima Yoas. Saya terlalu percaya saudara, Roh Kudus bicara buat saya. Semasa 16 tahun Nabi Elisa ada dengan dia gak pernah mau dengar Nabi Elisa. Sekarang sudah susah sekali dan seperti telur di ujung tanduk butuh pertolongan. Cari hamba Tuhan, guys. Bukankah kita seperti begitu kadang-kadang? Pelajaran pertama yang kita pelajari, saudara harus hargai dan hormati hamba Tuhan yang berjaga-jaga atas jiwa Anda. Kadang-kadang kita seperti Yoas. Kita datang di saat-saat sudah genting situasinya, kita cari hamba Tuhan. Kadang-kadang kita nasihati Anda nggak dengar. Kemarin saudara saya ketemu dengan salah satu anak rohani, bukan anak komsel saya, tapi semua di sini anak-anak rohani kami. Karena dia tidak hadir sudah 3 minggu dia tidak hadir.
Dan karena Mama Gembala mempercayakan semua komsel youth untuk beta atur. Jadi karena dia tergabung dalam komsel baru, beta tanya dia di mana, 3 minggu tidak hadir. Saya ingin tahu pastor. Beta berusaha untuk coba cari dia. Ada anak-anak yang ketong cari, ketong dekati keras, tidak mau ya, terserah. Yang penting ketong sudah cari. Tapi ada anak yang ketika dicari, dia mau terbuka, dia mau kembali, puji Tuhan Yesus. Berbahagialah Anda. Beta janjian saudara, beta chat dia, pertama dia saya mau balas, rejoicing. Hari kedua, hari ketiga beta chat terus. Sampai akhirnya puji Tuhan dia balas beta chat. Beta bilang, pastor mau ketemu bisa? Bisa pastor, udah. Ketong ketemu di salah satu kafe, bukan diskotik ya, kafe siang. Saudara, itu beta masih belum benar-benar pulih karena ini batuk bikin beta punya badan kurang begitu enak saudara. Beta ketemu dia di salah satu kafe dan ada anak youth yang kerja di situ juga. Dia ada di sini nih. Dia tanya beta, pastor sakit ya? Beta senyum saja. Beta bilang, iya sakit sedikit saja nak. Beta bilang, pastor pucat sekali. Jadi bisa ketebak kalau pastor sakit. Masih ada masalah. Kami hamba Tuhan sekalipun dalam keadaan sakit. Saudara butuh kami tetap harus ada buat saudara. Dia sharing, dia punya pergumulan, dia hanya malu dan stres dan saya tahu bagaimana masalah perkuliahan saja. Dan puji Tuhan malam ini dia sudah kembali bergabung bersama dengan kata orang semua. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kembali melayani Tuhan. Beta bilang lapor saya pun koordinator pelayanan bahwa saya sudah kembali. Hilang 2 minggu. Hilang 3 minggu. Tuh. Jadi saudara jangan ketong seperti Yoas ya. Ketong butuh hamba Tuhan ketika selesai dengan masalah persoalan sudah. Ayat 15. Berkatalah Elisa kepadanya. Ayat 15 ada ya. Ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Saudara, berkatalah ia kepada Raja Israel. Tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya. Tetapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja. Pertama saudara dengar dulu. Waktu katong dalam situasi genting, katong datang kepada hamba Tuhan. Tadi beta bilang hamba Tuhan jua. Dia yang akan buang. Kami tidak akan buang Anda. Sejahat-jahatnya saudara. Tidak akan. Karena kami sadari kami hanya hamba. Dan Elisa memberikan solusi kepada Yoas. Solusi ini solusi yang sangat alkitabiah dan sangat profetik. Saudara dengar baik-baik. Elisa bilang ambil itu panah. Jadi raja ini datang dengan dia punya perlengkapan perang. Misalnya panah itu. Busur dan anak panah. Lalu Elisa bilang apa? Tarik busurmu. Sudah? Waktu dia tarik busur saudara, Elisa di saat yang bersamaan dia taruh dia punya tangan di atas tangan raja. Saudara notice ya, Elisa dalam keadaan sakit. Dan penyakit ini nanti kata firman Tuhan, penyakit inilah yang membawa dia kepada kematian. Jadi dia dalam keadaan sakit di tempat tidur. Dia suruh buka jendela bagian timur. Buka jendela di bagian timur. Dia buka jendela. Panas saudara. Saudara ini paling hebat. Semua katakan hebat. Saudara perhatikan bahwa peristiwa Elisa ketika dia meletakkan tangan pada raja itu saudara. Artinya Elisa memberikan kuasa ketika dia menyentuh tangan raja. Seperti dia melepaskan, dia mengimpartasikan sesuatu buat Raja Israel. Sepertinya dia mau bilang, calm down, I am with you. Tenang, beta ada dengsi. Sepertinya dia mau bilang, jangan saya ragu. Sepertinya dia mau bilang, saya harus yakin. Ketika hamba Tuhan menumpangkan tangan saudara di atas tangannya Yoas, sepertinya hamba Tuhan itu mau bilang, Elisa mau bilang bahwa tenang, pasti terjadi. Saya boleh ragu. Saya harus yakin bahwa apa yang beta suruh ini akan terjadi. Guys, dengar baik-baik. Aduh, luar biasa. Ini bilang sampai ke kanan dulu, saya berbahagia ada di gereja ini. GKRI percaya supernatural. Yes. Oke. Jadi saudara sepertinya Elisa mau bilang, I am with you. Beta ada dengan Ale. Saudara, penumpangan tangan itu saudara dilakukan oleh hamba Tuhan yang percaya kepada Tuhan untuk menerima berkat-berkat yang berlimpah. Saudara, ada beberapa peristiwa penumpangan tangan di dalam Alkitab. Ada peristiwa Yakub meletakkan tangan pada kedua anak dari Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Dia tumpang tangan atas mereka dan dia memberkati mereka. Kemudian ada peristiwa apa lagi?
Tuhan Yesus meletakkan tangan pada anak-anak untuk memberkati mereka. Jadi saudara, katong di GKRI, katong diajarkan, jemaat GKRI, katong diajarkan, katong harus percaya kuasa penumpangan tangan. Anda harus percaya kuasa di balik penumpangan tangan. Jadi ketika Anda didoakan saudara oleh hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, Anda harus terima dalam nama Tuhan Yesus. Oke, bukalah jendela yang di sebelah timur. Kalau dalam terjemahan GNT dikatakan, the king opened the window that faced toward Syria. Jadi ini Aram ya, Syria. Jadi dikatakan Elisa bilang di tempat tidur, saya buka jendela yang sebelah timur. Jadi mungkin Elisa dia punya jendela ada timur, utara, selatan, barat semua. Jadi Elisa bilang, saya buka jendela yang sebelah timur. Sebelah timur itu saudara, jendela itu menghadap ke Aram. Syria, Aram ya. Jadi buka jendela, dengar baik, ini dia punya intisarinya. Saya buka jendela itu, karena jendela tadi tertutup. Tadinya jendela itu tertutup. Dan Elisa menyuruh Yoas, buka jendela itu. Jendela yang menghadap ke Syria, Aram, karena orang Aram yang menjajah Israel. Buka itu jendela yang menghadap ke Aram. Wah, ini keren saudara. Waktu dia buka jendela saudara, kemudian dari tempat tidur saudara, ya Elisa tumpangkan tangan atas tangannya Yoas, kemudian dilepaskan anak panah. Katong lihat. Waktu anak panah dikatakan, as soon as the king shot the arrow, secepat saudara. Jadi seperti ya dimana ketika anak panah itu dia melesat, ketika dia sedang melesat, langsung Elia bernubuat untuk Yoas. Jadi Yoas sendiri dia melihat anak panah itu, dia lari saudara, melesat. Ketika Yoas memandang anak panah itu, Elisa bilang buat Yoas, kamulah anak panah Tuhan. Itu kamu. Dan kamulah anak panah Tuhan. Anak panahnya Tuhan. Kau lihat itu. Kau lihat ayatnya. Kamu adalah anak panahnya Tuhan. Dan kamu akan menang atas Syria atau Aram. Jadi he di situ anak panah yang lagi lari itu melesat. Jadi ketika itu dipanah saudara, langsung Elisa bilang, kamulah anak panah Tuhan yang dilepaskan untuk memenangkan Aram. Elisa mau bilang buat Yoas, anak panah itu adalah kamu. Jadi Yoas saudara ketika dia lihat anak panah itu melesat, dia seperti melihat itu dia. Saudara, kisah Alexander Agung, atau kita sebut dengan Alexander the Great. Kalau saudara SMA, saudara belajar sejarah, saudara pasti tahu Alexander the Great. Enggak ada orang di sekolah belajar sejarah enggak tahu Alexander the Great. Jujur. Firman Allah katakan orang jujur disayang Tuhan. Saudara, Alexander the Great adalah seorang raja dari Makedonia pada masa Yunani kuno. Dia seorang pemimpin militer. Kita singkat cerita saja. Saudara, Alexander punya satu kebiasaan. Ketika dia mau menginvasi sebuah wilayah saudara, kapal itu mendarat. Kapal ya, kapal. Dia saudara memainkan pesawat. Ya, kapal, setiap kapal itu dia mendarat. Dia punya tombak itu saudara, ditancapkan ke tanah itu, tanah wilayah itu. Tombaknya dia tancapkan di tanah. Apa yang dia lakukan saudara? Dia katakan tanah ini akan menjadi milik saya. Dia katakan sekalipun dia belum menginvasi saudara, tapi sudah dengan keyakinan bahwa ini tanah akan menjadi milik saya. Saudara, sadarkah Anda itu Alkitabiah? Itu sangat Alkitabiah, itu perkataan profetik. Jadi setiap kali dia mau menginvasi sebuah daerah, tombaknya itu saudara dia tancapkan tanah itu. Boom. Tanah yang beta injak ini, beta akan memenangkan tanah ini. Beta akan menduduki tanah ini. Beta akan menduduki wilayah ini. Dan itu Alkitabiah saudara. Sama seperti anak panah yang dilepaskan. Ketika dilepaskan ke Aram saudara, Elisa katakan kamu akan memenangkan Aram. Menang atas Aram di Afek. Jadi itu perkataan profetik atau nubuatan. Semua katakan profetik. Siapa yang nubuatkan? Hamba Tuhan. Siapa yang nubuatkan? Hamba Tuhan.
Sekarang tergantung dari Yoas. Nah, waktu sesi terakhir, Elisa bilang, sekarang saya pukul anak panah. Dia bilang, ambil anak-anak panah yang lain, saya pukul di tanah. Saya pukul di tanah. Itu sebagai profetik, saudara. Sebagai dia punya keyakinan, iman. Dia pukul 3 kali. Bruk, bruk, bruk. Firman Allah katakan, maka gusarlah hati Elisa. Waduh, Elisa sedih, saudara. Kenapa saya cuma pukul 3 kali? Kenapa saya pukul 5, 6 kali kah? 25 kali kah? 27,5 kah? Kenapa saya pukul hanya 3 kali? Jadi saudara, dalam hal ini saudara Tuhan bicara buat saya seperti Yoas ini, dia seperti masih ragu bahwa dia akan menang atas Aram. Makanya Elisa bilang, kalau kamu pukul 5 atau 6 kali, kamu akan memenangkan Aram habis. Tapi kamu hanya pukul 3 kali, maka hanya akan ada kemenangan 3 kali atas Aram. Katong lihat, hasil dari sebuah nubuatan dan sebuah penumpangan tangan. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 25. Hasil dari sebuah nubuatan dan sebuah penumpangan tangan. 1, 2, 3, baca. Yoas bin Yoas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota-kota Israel. Yang tadinya dijajah oleh Aram, sekarang Yoas merebut kembali kota-kota Israel. Berapa kali dia menang? 3. Jadi saudara, sayang sekali ya, kalau kita masih setengah-setengah percaya Tuhan, sayang sekali. Bahkan itu perkataan hamba Tuhan loh. Yoas harusnya dia bisa terima dengan iman bahwa dia pasti akan menang. Cuma dia pukul hanya 3 kali. Saudara Tuhan bicara buat saya, ini masih ada unsur keraguan-raguan atas perkataan hamba Tuhan. Maka terjadi sesuai dengan Ale pengiman, Ale ragu-ragu, ya jadi seperti itu. Hanya 3 kali dia memenangkan pertempuran itu, saudara. Intinya adalah apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu terjadi. Semua katakan terjadi. Tepat seperti apa yang dinubuatkan, itu terjadi. Jadi saudara, ini hasil dari penumpangan tangan dan perkataan nubuatan dari seorang hamba Tuhan. Betul, sudah habis. Saya sudah selesai. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa yang menjadi Sirianya Anda? Apa yang menjadi Aramnya Anda? Yang selama ini Anda berpikir susah sekali mengalahkan dia. Apa yang jadi Aramnya Anda yang Anda pikir mustahil? Apa yang menjadi Syria atau Aramnya Anda pikir kayaknya mustahil, pastor. Sekalipun hamba Tuhan sudah bernubuat untuk Anda, tumpang tangan atas Anda masih ragu. Jadi saudara, malam ini saudara, Tuhan bicara buat saya sangat jelas. Kami bertiga harus berdoa buat Anda, dan malam ini jangan saudara seperti Yoas. Percaya jangan setengah-setengah, harus full. Percaya 100%. Sebentar apa yang diucapkan kepada saya, sebentar apa yang dilepaskan kepada saya, itu terjadi. Kadang saudara, kalau Tuhan gak ngomong, Tuhan gak akan ngomong. Nanti ketika kami berdoa buat Anda, mungkin gak ada perkataan Tuhan. Tapi ketika kami menumpangkan tangan saudara, Anda manifestasi, itu sudah terjadi impartasi di alam roh, itu sudah terjadi transfer sesuatu. Kuasa itu dilepaskan kepada Anda. Jadi apa yang menjadi hal yang mustahil untuk Anda, yang sekarang Anda sedang gumuli nih. Apa yang sekarang Anda rasa bahwa waduh ini susah, pastor. Seperti Yoas. Susah, makanya dia datang ke Elisa. Dijajah kota-kota Israel, dijajah oleh bangsa Aram. Susah, bagaimana ini caranya keluar? Sekarang saudara, Anda harus lihat apa yang menjadi Aramnya saudara. Tadi Tuhan bicara buat saya di belakang. Anda itu anak panah, katakan buat samping kiri kanan, saya itu anak panah. Dan sebenarnya saudara, kita sedang dilepaskan ke area-area kita nih. Saudara kuliah di mana, tinggal di mana, saudara kerja di mana, itu tuh, saudara sedang dilepaskan di situ. Untuk menang di situ, untuk unggul di situ,
untuk menang di situ, untuk unggul di situ, untuk jadi berkat di situ, untuk berbeda di situ. Jadi kita mau Natal, Tuhan bicara buat saya. Lepaskan anak panah di kampus-kampus. Lady, lepaskan anak panah di kampus-kampus. Ya Tuhan. Lepaskan anak panah di kantor-kantor. Lepaskan di jalan-jalan, lepaskan anak panah. Anak panah siapa yang harus saya lepaskan? Anda. Untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk Tuhan. Mereka datang di Natal Youth, mereka mendengar kabar baik buat Tuhan itu lahir untuk mereka. Mereka dengar kabar gembira ini, bukan merayakan Natal tanpa makna. Tapi mereka mengerti kenapa Yesus lahir di muka bumi ini. Untuk siapa? Mereka mengerti. Dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Saudara, kita punya sasaran Natal itu supaya banyak orang diselamatkan. Amin. Amin. Kita bukan bikin acara wawa tanpa ada tujuan. Enggak. Kita punya bikin acara ada tujuannya. Jadi saudara, beberapa minggu ke depan kita akan pergi ke jalan-jalan, kita akan pergi cari seperti anak panah yang dilepaskan. Di kampus Anda harus bisa memenangkan banyak jiwa. Di mana Anda dilepaskan seperti anak panah ya, Anda dilepaskan di mana saja, Anda harus menang di situ, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Anda harus menang atas pergumulan apa saja, dosa mungkin, Anda harus menang di situ. Jadi hari ini saudara, berbahagialah dan diberkatilah Anda yang datang hari ini. Sangat saudara, karena hari ini spesial. Sebentar kami akan berdoa untuk Anda. Senyum dulu. Waduh, luar biasa. Semua sukacita ya? Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan ada yang ketinggalan. Jangan, betul merinding nih, kaki semua. Karena ini dari Tuhan. Karena Tuhan mengasihi dorang. Dan Anda harus mengerti dulu ketika kami doakan Anda itu anak panah ya. Jadi Anda dilepaskan. Kemana saja Kenny harus jadi berkat. Harus bisa menang di situ. Harus bisa menang di kompleks. Bawa jiwa buat Tuhan. Harus. Di kantor, di mana saja bawa jiwa buat Tuhan. Semua siap? Semua siap? Siap? Siap masih ragu-ragu. Semua siap? Anak panah yang dilepaskan di kampus-kampus berarti beta harus unggul di kampus. Beta harus cerdas, pintar di kampus. Beta punya nilai harus yang terbaik. Itu dia. Dan sebentar nanti beta tahu apa yang nanti terjadi, apa yang nanti Tuhan sampaikan buat Anda. Oke? Jadi sebentar saudara nikmati saja. Amin? Oke. Saudara, menutup ini, beta punya penglihatan. Kenapa hari ini Tuhan bicara buat Anda seperti begini? Saudara, dalam beta punya penglihatan. Beta melihat seorang muda berdiri di belakang jendela. Dia sandar pada kusen jendela, dia lihat keluar dengan muka muram, muka sedih, seperti dia sedang dalam terpenjara karena sesuatu hal. Dan dia melihat keluar. Setelah itu saudara, saya melihat orang muda ini seperti dia sedang dalam ruangan yang dia bisa keluar gitu. Dan dia meratapi menyesali sesuatu yang beta tahu apa. Setelah itu saudara, dia buka jendela. Wah, saya bilang, wah puji Tuhan, dia buka jendela. Waktu dia buka jendela, dengar Bapak ini. Dia buang puntung rokok. Dia rokok lagi. 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 Banyak sekali puntung rokok di luar jendela itu. Tapi dia dalam keadaan pandangan kosong, menatap keluar tapi pandangannya kosong. Tapi jendela itu sudah terbuka. Saudara tahu pemandangan di luar itu sangat bagus. Tapi dia seperti hilang arah, seperti stres, dan seperti dia menyesali sesuatu, dan seperti orang yang putus asa untuk melangkah. Kemudian ada secari kertas. Dia catat di secari kertas itu, dia catat sesuatu, dia buang. Dia tulis sesuatu, dia buang. Dia tulis sesuatu, dia buang, saudara. Saya bilang, Tuhan, ini orang kenapa?
Dan benar saudara, tepat seperti apa yang saya bayangkan. Tuhan bilang buat saya, Tuhan katakan buat saya, ini gambaran. Anak ini adalah gambaran anak muda yang sedang benar-benar putus asa. Bahkan sampai saking capeknya, dia ngerokok terus. Padahal dia tahu bahwa rokok itu tidak baik. Tapi dia memilih untuk ke jalan yang lama, yaitu ngerokok solusinya. Dan di balik jendela itu saudara, Tuhan bilang buat saya, ada satu peristiwa di dalam Alkitab, hal yang serupa yang dilakukan di balik jendela yang terbuka. Kamu cari itu lady. Dan ketika saya cari saudara peristiwa tentang Elisa, dua orang yang berbeda di balik jendela. Satu yang tadi gambaran orang muda yang putus asa melihat ke depan. Yang kedua Yoas. Dia cari hamba Tuhan. Dia minta tolong bagaimana, tolong saya. Dan hamba Tuhan itu dalam perkenanan Tuhan, dia sampaikan apa yang Tuhan mau, yang akan terjadi bagi Israel. Yoas di balik jendela yang terbuka, tapi dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan lewat hamba Tuhan. Tapi anak muda ini saudara, dia hanya seorang diri. Saya mau bilang buat Anda tuh gak sendiri loh. Hanya Anda gak mau terbuka dengan kami hamba Tuhan. Padahal Anda gak sendiri. Terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya gak penting untuk Anda pikirkan, jadi stres. Atau menyimpan sesuatu hal, gak tahu mau terbuka dengan siapa. Tapi di balik jendela itu saya lihat Anda sendiri. Pada sebenarnya kalau Anda mau datang cari Tuhan lewat hamba Tuhan, Anda pasti akan dapat jalan keluar seperti Yoas. Dua pribadi yang berbeda di balik jendela. Satu pribadi yang putus asa, tapi Yoas pribadi yang dengan yakin. Dia hanya tidak yakin pada peristiwa itu. Pukul anak panah. Jadi saudara, saya mau bilang buat Anda malam hari ini tidak kebetulan. Atau mau bilang jangan putus asa dulu. Apa yang gak mungkin bagi Anda itu mungkin bagi Tuhan. Jangan putus asa, jangan menyerah dulu saudara. Dan hari ini Tuhan mau meneguhkan Anda lagi, mengingatkan Anda kembali. Sebentar ketika Anda didoakan, Anda harus percaya dan tangkap itu. Saya percaya sebelum tutup tahun nanti Desember ini, akan ada banyak kesaksian supranatural setelah hari ini akan Anda didoakan. Siapa yang percaya angkat tangan? Turun tangan. Terjadi bagimu dalam nama Tuhan Yesus. Gak pakai lama. Makanya hari ini imanmu yang Tuhan lihat.